Hai semua para pejuang iman, kasih, dan pengharapan. Dalam kehidupan ini, pribadi lepas pribadi pasti memiliki suatu fokus kepada hal tertentu. Kita menaruh perhatian yang lebih kepada hal tersebut. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, bagaimana jika hal tersebut justru diambil atau hilang daripada kita? Apakah kita akan menjadi kecewa? Apakah kita akan menjadi sakit hati dan merasa tidak berguna, kita merasa gagal, dan lain sebagainya? Contohnya saja, mungkin ada di antara kita yang fokus terhadap bagaimana respon dari media sosial kita. Apa yang kita posting, apa yang kita share, kita terlalu fokus like, kita terlalu fokus viewer, komen yang ada di media sosial kita. Kalau sedikit, mungkin kita merasa, waduh kayaknya gagal ini. Video ini gagal, postingan ini nggak terlalu diperhatikan dan sebagainya. Atau mungkin ada yang fokus terhadap komunitas tertentu. Ketika orang-orang di sekitar kita, dalam tanda kutip ya, kita berbicara, terus mereka ada kalanya mungkin tidak merespon pembicaraan yang kita utarakan dan sebagainya. Lalu kita merasa, oh aku sudah tidak diperhatikan lagi, aku sudah nggak dianggap di komunitas ini dan lain sebagainya. Atau mungkin ada yang fokus kepada titel atau jabatan tertentu yang bisa kita peroleh. Dan one day kita ketemu dengan seseorang yang secara tidak sengaja mungkin menyebutkan atau menuliskan titel kita secara nggak lengkap. Lalu kemudian kita kecewa, kita merasa tidak dihargai. Atau mungkin kita juga bisa saja bertemu dengan orang-orang yang tidak tahu jabatan atau posisi kita dalam pekerjaan mungkin, dalam pelayanan mungkin. Lalu kemudian orang tersebut dengan gampangnya berbicara dengan kita, dengan mudahnya seolah-olah dalam tanda kutip tidak menghormati kita. Lalu kita menjadi sakit hati, lalu kita menjadi kecewa. Apakah seperti itu fokus kehidupan kita? Apakah hidup kita hanya kita taruh kepada hal-hal tersebut yang bisa saja semuanya itu hilang? Dan pada hari ini kita akan belajar melalui firman Tuhan, di mana Tuhan Yesus memberikan contoh kepada setiap kita orang-orang percaya mengenai fokus kehidupan dan gambar diri yang sesungguhnya. Jika kita baca dalam Matius 4 ayat yang ketiga, di Matius 4, di ayat yang ketiga, ini merupakan bagian dari perikop di mana Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Dan ada hal yang menarik di sini. Di ayat yang ketiga, lalu ayat yang keenam, jika kita baca, ada satu kalimat yang diutarakan iblis dalam mencobai Yesus sebanyak 2 kali, itu diulang oleh iblis. Dan kalimat itu seolah-olah mempertanyakan, siapa sih Yesus? Mempertanyakan gambar diri Yesus. Mempertanyakan fokus kehidupan Yesus. Oke, kita baca di ayat yang ketiga ya. Matius 4 ayat yang ketiga. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, garis bawahi ini, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Lalu ayat yang ke-6 pun sama. Di sini dituliskan, lalu berkatalah kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah sebab ada tertulis, dan seterusnya. Iblis mengulang satu kalimat yang sama sebanyak 2 kali di kasus yang berbeda dalam mencobai Yesus di padang gurun. Yaitu kata-katanya atau kalimatnya adalah, jika engkau anak Allah. Apakah statement yang dikeluarkan iblis ini menunjukkan bahwa iblis itu sebetulnya tidak tahu siapa Yesus? Saya rasa tidak. Kalau kita baca firman Tuhan, iblis itu tahu benar siapa Yesus. Bahkan dia pun mengaku melalui mulutnya sendiri, iblis itu berkata bahwa engkaulah anak Allah yang maha tinggi, engkaulah Tuhan itu sendiri. Jadi iblis itu tahu statusnya Yesus, itu iblis tahu.
Tetapi kenapa iblis mengutarakan hal ini sebanyak 2 kali dalam pencobaan di padang gurun? Jika engkau anak Allah. Kita tahu bersama bahwa Yesus itu 100% Allah, tetapi juga 100% manusia. Dan iblis saat itu sedang mencobai sisi kemanusiaannya Yesus. Dia menggelitik egonya Yesus. Dia menggelitik kemanusiaannya Yesus. Dia mau melihat apakah Yesus itu berfokus kepada ego dirinya sendiri, apakah Yesus itu mempertanyakan gambar dirinya, apakah Yesus itu hanya berfokus kepada sesuatu hal yang harusnya diakui. Oleh sebab itu Yesus dicobai dengan statement yang diulang sebanyak 2 kali oleh iblis, yaitu jika engkau anak Allah. Itu sama dengan kalau kita ya dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang percaya, kita mungkin seperti yang beberapa contoh saya katakan di awal tadi, kita mungkin akan mengalami hal-hal yang secara tidak langsung mungkin kita merasa tidak terlalu diperhatikan, kita merasa tidak terlalu dianggap, kita merasa mungkin kok begini ya respon orang lain kepada saya, kok begini ya respon yang diberikan kepada saya. Setiap kali saya posting sesuatu kok responnya seperti ini ya, like-nya kok cuma segini, viewernya kok cuma segini, dan lain sebagainya. Begitu banyak contoh. Saya pun juga sudah sebutkan tadi di awal, begitupun kehidupan kita akan mengalami dan berhadapan dengan hal-hal yang demikian. Yang seolah-olah mempertanyakan, siapa sih kita ini? Mempertanyakan gambar diri kita. Apakah jika semuanya itu diambil, apakah jika semuanya itu sedang diberhadapkan dengan kita, lalu kita merasa gagal, kita merasa tidak berguna, kita merasa putus asa, lalu gambar diri kita rusak, kita nggak yakin siapa kita. Padahal jika kita baca dalam firman Tuhan di Kejadian 1 ayat yang ke-26, Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai yang ke-27. Di sini dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Di sini di Kejadian 1 ayat 26 dan 27 dengan jelas dikatakan bahwa setiap kita, setiap manusia itu diciptakan oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan menurut gambar dan rupa Tuhan itu sendiri. Ini adalah pondasi dasar gambar diri kita. Ini adalah pondasi dasar hidup kita. Kita harus menyadari bahwa kita ini serupa dan segambar dengan Tuhan. Kita dibentuk unik sedemikian rupa. Kita dibentuk spesial sedemikian rupa. Tidak ada duanya, nggak ada fotokopi yang sama seperti kehidupan kita. Itu nggak ada. Bahkan anak kembar sekalipun itu memiliki 1-2 hal yang berbeda. Jadi nggak ada yang sama persis. Karena kita ini dibentuk dan diciptakan oleh Tuhan menurut gambarnya sendiri. Itu adalah pondasi dasar gambar diri kita. Seharusnya kita berfokus kepada itu. Jadi ketika kita mungkin diperhadapkan berbagai macam hal yang seolah-olah membuat kita dalam tanda kutip nggak berarti, mungkin nggak didengar atau dan lain sebagainya, viewer kita, like kita dan sebagainya di media sosial mungkin nggak terlalu viral atau bagaimanapun, ya kita nggak ambil pusing dengan itu seharusnya, karena kita tahu dan menyadari bahwa kita punya pondasi yang kuat yang berbicara tentang fokus gambar diri kita, yaitu kita diciptakan dan dibentuk oleh Tuhan serupa dengan gambarnya sendiri.
serupa dengan pribadi Tuhan itu sendiri. Itu yang harus kita sadari, itu yang harus kita pegang. Lalu, yang menjadi pertanyaan selanjutnya, ketika kita sudah menyadari, kita mempunyai fondasi yang kuat, yaitu kita diciptakan dan dibentuk seturut dengan gambar Allah, sama dengan pribadi Allah itu sendiri, gambarnya, rupanya itu kita diciptakan dan dibentuk sama. Lalu kita harus berbuat apa selanjutnya? Kalau kita sudah menyadari fondasi yang kuat ini, lalu apa yang harus kita perbuat? Supaya kita tidak hilang fokus, supaya kita tidak menjadi gambar diri yang rusak, gambar diri kita menjadi rusak karena hal-hal yang berbagai contoh yang saya sudah sebutkan tadi di awal. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kalau kita baca dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-18, 2 Petrus 3 ayat yang ke-18, di sini dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ini yang harus kita lakukan. Ini yang harus kita kerjakan dalam pengiringan kita, dalam menjalani hari-hari kita ke depan sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Ini yang harus kita lakukan, yaitu bertumbuh dalam kasih karunia. Apa maksudnya bertumbuh dalam kasih karunia? Kita sebagai orang percaya itu, contoh simpelnya berbicara tentang kasih karunia adalah kita menerima keselamatan itu dengan cuma-cuma. Seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 15 ayat yang ke-11, di sini dikatakan, sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan. Sama seperti mereka juga. Jadi, kita beroleh keselamatan itu cuma-cuma. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Itulah kasih karunia. Apakah kita diselamatkan, apakah kita ditebus dosa kita itu, Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, lalu bangkit, lalu naik ke surga itu, menyelamatkan dan menebus dosa kita itu karena kita sudah berbuat baik, karena kita sudah hidup kudus dan lain sebagainya. Apakah karena itu Yesus menyelamatkan kehidupan kita? Apakah karena itu karya salib ada? Enggak. Di saat kita terpuruk dalam dosa, justru Yesus bekerja di situ. Justru Yesus memberikan kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita. Karya salib ada, itu karena manusia berdosa. Karya salib ada, itu karena manusia itu nggak bisa hidup dengan usahanya sendiri untuk lepas dari dosa. Karena pada hakikatnya manusia itu sudah jatuh dalam dosa, dan dosa itu seperti seperti istilahnya sesuatu hal yang menggerogoti dan tidak akan bisa lepas dengan usaha kita sendiri. Oleh karena itu ada karya salib. Oleh karena itu ada penebusan dosa yang dikerjakan oleh Yesus dalam kehidupan kita. Dan itu diberikan cuma-cuma. Tapi tentunya kita harus meresponnya. Kalau kita nggak percaya ya sama aja, kita nggak akan bisa menerima kasih karunia itu. Kita nggak akan bisa menerima pemberian itu. Tentu kita harus meresponinya dengan kita percaya. Lalu apakah kalau kita sudah percaya dan kita mendapatkan kasih karunia itu secara cuma-cuma, itu keselamatan itu secara cuma-cuma, lalu hidup kita sembarangan? Oh tentu tidak. Kita tetap sebagai orang percaya harus menjaga kehidupan kita. Kita tetap sebagai orang percaya harus menjaga value kita, attitude kita. Itu sebagai bukti kita mengasihi Yesus. Karena kita terlebih dahulu sudah menerima kasih yang besar. Kita terlebih dahulu sudah menerima kasih karunia yang besar. Dan kehidupan kita persembahkan kepada Dia.
sebagai persembahan yang harum melalui attitude kita, tutur kata kita, value kita, sikap kita, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kita sebagai orang percaya yang telah menerima kasih karunia secara cuma-cuma, keselamatan secara cuma-cuma, tetap jagalah kehidupan, tetap milikilah kehidupan yang excellent, milikilah kehidupan yang bagus, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebagai, bisa dikatakan itu merupakan persembahan yang harum bagi Tuhan karena kita mengasihi Dia. Ya. Lalu, jika kita kembali di 2 Petrus 3 ayat yang ke-18, di sini kan juga dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Kalau kita tadi sudah mengetahui salah satu contohnya kasih karunia, bertumbuh dalam kasih karunia itu contohnya adalah kita menyadari bahwa keselamatan yang kita terima itu adalah cuma-cuma. Dan kita hanya perlu meresponinya dengan percaya dan menerima Yesus dalam kehidupan kita. Kemudian kita menjaga hidup kita sebagai bentuk kita mengasihi Dia, sebagai bentuk persembahan yang harum bagi Dia. Kemudian yang kedua yaitu bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Apa maksudnya? Bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Maksudnya adalah kita sebagai orang percaya. Oke, kita tahu namanya Yesus. Oke, kita tahu siapa yang menyelamatkan kita, yaitu Yesus. Tetapi apakah kita tahu pribadinya itu seperti apa? Karakternya itu seperti apa? Apa yang menjadi kesukaannya? Apa yang tidak Dia suka? Apakah kita benar-benar tahu dan mengenal kepribadian Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri? Lalu yang menjadi pertanyaannya, bagaimana caranya kita mengenal Dia? Banyak cara untuk kita mengenal pribadi Yesus. Contohnya, dengan kita menjalin komunikasi lewat doa dan lain sebagainya. Kemudian dari kita taat akan Dia, kita ikuti kehendaknya. Kan firman Tuhan juga berkata bahwa siapa yang mengenal Aku itu adalah orang-orang yang taat akan Aku. Kemudian dari iman kita bisa mengenal pribadi Yesus itu sendiri. Bagaimana sih Tuhan itu? Kita bisa mengenal karakternya. Tapi di sini saya akan ambil satu contoh, yaitu kita mengenal pribadi Tuhan melalui pujian penyembahan kita. Karena penyembahan kita itu secara tidak langsung sebetulnya mengikat akan terjadi keterikatan ketika kita menyembah suatu pribadi. Gini, contohnya. Kalau kita mengidolakan salah satu artis lah, entah itu artis Korea, entah itu artis luar negeri, atau bahkan artis Indonesia sekalipun, kalau kita mengidolakan salah satu artis lah, kan pasti kita akan berusaha mencari apa yang dia suka, kegiatan artis itu, apa yang sedang dilakukan artis tersebut, kegiatannya apa, lalu mungkin filmnya atau turnya atau lagunya itu bagaimana. Kita kan pasti akan mencari tahu segala sesuatu yang berhubungan dengan artis idola kita. Jadi kita akan terikat dengan orang tersebut. Begitupun juga kalau kita memuji dan menyembah Tuhan, kita fokus bersekutu dengan Tuhan, itu secara tidak langsung kita mengikatkan diri kita dengan Tuhan. Sehingga kita akan selalu ingin tahu bagaimana sih pribadi Tuhan. Kita akan ingin tahu bagaimana sih karakter Tuhan, apa yang Dia suka, apa yang Dia nggak suka, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kalau kita kembali di Matius 4, di pencobaan yang ketiga,
Iblis langsung berkata seperti ini. Di pencobaan yang ketiga, di ayat yang ke-9, Matius 4 ayat yang ke-9. Di pencobaan yang ketiga, iblis tidak lagi menanyakan tentang jikalau engkau anak Allah. Iblis tidak lagi mengeluarkan statement tersebut, tetapi iblis berubah. Dia mengeluarkan statement yang lain. Jika kita baca di ayat yang ke-9, Matius 4, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Iblis tahu bahwa penyembahan, praise and worship, pujian penyembahan, itu adalah sebuah keterikatan. Kemana kita mengidolakan sesuatu, kemana kita memuji menyembah, itu mengikat kehidupan kita. Kalau kita mengidolakan Yesus, kita akan fokus cari tahu tentang Yesus. Kalau kita memuji dan menyembah Yesus, secara tidak langsung kehidupan kita akan terikat dengan pribadi Yesus. Sehingga kita semakin hari semakin ingin tahu tentang pribadi Yesus itu sendiri. Tetapi sebaliknya pun terjadi. Jika kita mengidolakan sesuatu hal yang lain, mungkin akun media sosial kita, mungkin gelar kita, mungkin jabatan kita, entah itu di pekerjaan atau pelayanan, atau mungkin apapun itu juga selain daripada Tuhan itu sendiri, maka hidup kita secara tidak langsung akan terikat dengan hal tersebut. Dan secara tidak langsung kita sedang memberikan penyembahan kita kepada hal tersebut. Karena fokus hidup kita hanya arahkan kepada hal tersebut. Tetapi kalau fokus hidup kita arahkan kepada Tuhan, pujian penyembahan kita arahkan kepada Tuhan, maka hidup kita akan terikat kepada Tuhan. Dan kita akan mengenal pribadinya. Kita akan mengenal karakter Tuhan itu sendiri. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Jadi setiap kita orang percaya, jangan lupa kita harus menyadari fondasi hidup kita, fondasi gambar diri kita harus fokus ke situ. Yaitu kita dibentuk dan diciptakan seturut dengan gambar Tuhan sendiri. Kemudian apa yang harus kita lakukan setelah kita menyadari bahwa kita memiliki fondasi yang kuat tentang gambar diri, yaitu kita harus mengenal dan bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan kita sendiri. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Jika Bapak, Ibu, dan Saudara merasa diberkati, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen agar renungan ini dapat semakin memberkati banyak orang. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin dibantu doa, jangan lupa mengisi link di deskripsi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.